Ya, kita lanjutkan. Bang Refli, tadi Anda menarik kalau Anda bilang sebenarnya ada unsur pidananya. Dan nanti akan mengarah kemana unsur pidananya? Iya, kan sebenarnya gini, kita harus mulai dari fakta bahwa ada orang yang mati. Nah, orang mati itu mati yang tidak wajar. Diduga ditembak, ya kan? Nah, karena itu yang dicari adalah siapa pelakunya. Nah, tadi kita berpikir bahwa pelakunya adalah Baradae, karena dia yang mengaku kan. Tapi dengan perkembangan terbaru dia mengatakan bukan dia. Dia memang kalau kita baca media kan dia memang disuruh nembak. Tapi korban sudah ditembak duluan, kira-kira begitu. Artinya kan ada pelaku utamanya atau mastermind-nya. Nah, karena itu kalau ini kaitannya dengan katakanlah pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana, sudah ada yang dijadikan tersangka karena pembunuhan berencana kan? Ya, yaitu Bribka RR itu. Artinya kan kita akan mencari kira-kira dari semua orang-orang yang mungkin terlibat ini kan aktor utamanya, otak utamanya kan begitu. Karena itu harusnya itu dulu yang diprioritaskan. Jangan sampai kemudian tiba-tiba pinggir-pinggirannya. Pinggir-pinggirannya misalnya gini, menghilangkan barang bukti, menyaksikan tindak pidana tapi tidak melaporkannya. Nah, saya khawatir moderasi-moderasi ini terjadi sehingga kita tidak menegakkan hukum secara benar, yaitu pelaku utamanya yang kemudian harus bertanggung jawab, tetapi ya pinggirannya agak ke tengah sedikit. Karena kalau ini kemarin, ada hubungan juga dengan yang Anda sempat sampaikan sebelumnya, bahwa tersangka-tersangka ini memang ternyata mereka-mereka yang memang berpangkat rendah lah ibaratnya. Iya, kalau kita lihat misalnya dalam konteks Baradae itu ya, itu kan Bayangkara 2 itu kan pangkat yang paling rendah. Paling rendah, saya hitung dari Baradae ke brigadir itu 8 tingkat. Jadi untuk ke brigadirnya yang meninggal itu 8 tingkat. Jadi paling gampang kemudian dia vulnerable. Dia dijadikan tumbal, dijadikan tameng dan lain sebagainya. Sehingga nanti yang terjadi adalah khawatirnya kan gini, ada sebuah skenario yang ya oke, kamu dijadikan katakanlah tersangka, kemudian diproses dan lain sebagainya. Tapi seperti kasus sebelumnya nanti ada alasan pemaafnya ya karena membela diri dan lain sebagainya. Tapi rupanya alasan membela diri itu nggak bisa lagi, tidak justified. Karena ada perkembangan yang mengatakan bahwa ditembak dari belakang. Ada pengakuan itu? Ya, kalau ditembak dari belakang kan orang susah mencari logika bahwa dia membela diri. Nah, ketika sudah dalam tahap seperti itu, Baradae kemudian katakanlah diproses kan oleh tim sus. Nah, dia mengaku dan dia mengatakan hal yang berbeda dengan yang dia kasih tahu di Komnas HAM misalnya. Nah, dari sana ya kita akan melihat bahwa ini jangan-jangan ya ada pembunuhan berencana. Memang bukan hanya sekedar by accident atau katakanlah skenario semula pelecehan, kemudian menjerit, kemudian berteriak, kemudian ditegur oleh Baradae. Ini baru dugaan ya Bang ya? Oke, ya. Kita akan tunggu. Semua yang kita bicarakan ini kan dugaan semua, karena belum ada putusan pengadilan. Kan? Pak Ito. Gitu. Ke Pak Ito ya, Pak Ito kalau tadi sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Refli gitu soal pemeriksaan kode etik begitu. Pak Ito juga tadi sudah mention soal itu. Apakah ini hanya sekedar pintu masuk saja Pak Ito atau ini menjadi kalau menurut analisanya Pak Ito lah, ini menjadi hal utamanya terhadap pemeriksaan Pak Ferdy Sambo? Akan nggak berhenti di sana saja Pak Ito? Gini Mbak, kita mesti membedakan dulu ya. Memang kasus ini kan terjadi, TKP-nya, orang-orang yang terlibat, semuanya itu adalah satu di rumah polisi, melibatkan keluarga polisi, dan pelaku-pelakunya diduga. Itu adalah anggota polisi. Hingga kita perlu memahami bahwa dalam institusi Polri itu berlaku sistem hukum ya, berupa penjatuhan sanksi, disiplin, kode etik, dan bisa dilakukan penjatuhan pidana umum. Mengapa umum? Karena Polri ini kan statusnya adalah ASN yang diberi kewenangan untuk dipersenjatai. Nah, di sini prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum menjadi pertimbangan ya bagi penyidik saat ini, karena akan menyangkut status kepegawaian ya daripada orang-orang yang terlibat seseorang ya. Kemudian juga di sini tentunya yang disampaikan Bang Refli betul ya, bahwa kalau ini menyangkut kasus di sini masyarakat umum biasa, saya kira mungkin tidak serumit ini ya, harus ada tim sus, harus ada
pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini yang membedakan. Tetapi prinsip kehati-hatian, kecermatan ini diperlukan karena akan menyangkut status kepegawaian. Seseorang ini kalau diduga terlibat tentunya akan mendapatkan sanksi, apakah demosi, apakah dia PTDH, pemberhentian tidak hormat, ini kan tidak berlaku untuk masyarakat umum ya. Dan kalau dipidana pun juga tentunya harus dilepas dulu ya statusnya yang bersangkutan sebagai pegawai polisi. Demikian. Ya, Pak Ito tadi menarik kalau misalnya kita sempat dengar ya apa yang disampaikan oleh Bang Refli. Jadi sebenarnya justru malah bukan pasal-pasal 164, 165 atau pengerusakan barang bukti dan sebagainya. Justru harusnya ditarik dalam kasus itu ada kematian di sana, ada kasus penembakan di sana, Pak Ito. Iya kan yang diduga saat ini ada 25 orang yang diamankan ya. Tentunya masing-masing perannya beda-beda ya. Tidak semuanya dikenakan pasal 338 atau 340. Kan ada pengolah TKP. Olah TKP ini ada orang yang kebetulan apakah dengan inisiatif sendiri ataupun atas perintah seseorang melakukan pengamanan, mau tidak kemudian menghilangkan ataupun bisa merusak barang bukti, dan tentu dia bisa dikenakan pasal 223. Kemudian kalau misalnya ada orang yang dia diam saja tahu tapi dia tidak memberitahukan orang yang ada di sekitar TKP, dia bisa dikenakan pasal 164, 165. Atau ada orang tertentu yang memang sengaja untuk menghilangkan atau mempersulit ya, atau menghalangi penyidikan, maka dia dikenakan pasal 221 KUHP. Jadi semua tergantung peran ya yang akan diungkap atau sekarang ini sedang dilakukan penyidikannya oleh Irsus ya. Saya kira mungkin ini yang nanti akan menentukan kalau melihat, masuk ke ranah pidana. Ya. Ya, kalau Anda melihat Pak Ito setelah Brigadir RR kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 340, akankah kemudian ada pihak lain juga tersangka juga yang dikenakan dengan pasal serupa 340? Ya, saya kira itu kita tentunya menunggu dari hasil penyidikan ya. Tapi dari 25 orang yang diamankan ini kan tentunya itu sudah menjadi pertimbangan ya dari tim yang menyidiki Irsus bahwa mereka itu tentunya terkait dengan kasus ini, hanya perannya masing-masing yang saat ini masih kita tunggu ya untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada pelanggaran apa yang bisa disampaikan supaya dilakukan oleh mereka yang 25 orang ini. Baik, saya ke Bang Deolipa ya. Bang, kita tahu tadi Ayah sempat mention soal Brigadir RR yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Nah, kalau misalnya dari pengakuan dari klien Anda, apakah juga sempat menyebutkan bahwa nama Brigadir RR ini juga terlibat dalam peristiwa tersebut? Dan berapa banyak orang lagi yang disebut oleh klien Anda ini, Bang? Karena pengacara Brigadir J kan juga sempat menyebut ada salah satu ADC juga, inisialnya D juga, sempat disebut juga namanya. Ya, kalau klien kami bercerita ya tentunya ada, kan nggak mungkin sendiri ya. Ya cerita ya ada si ini kan begitu kan. Ya begitulah adanya. Nah, berarti si ini itu apakah juga termasuk salah satu diantaranya Brigadir RR ini yang sudah berstatus tersangka sekarang, Bang? Susah saya jawabnya karena ini kan materi penyidikan ya, nanti kalah gitu. Jadi biarkan perkara ini dikerjakan oleh penyidik Barreskrim, semuanya pasti akan menjadi terang. Karena kita sudah bertemu dengan tim penyidik dan memang sama-sama berkomitmen untuk membuat perkara pidana ini menjadi terang dan jelas, sehingga tidak menjadi liar, sehingga masyarakat bisa paham, sehingga semuanya akan kemudian ke depannya menjadi baik-baik saja. Termasuk institusi Polri menjadi lebih baik, harapannya begitu juga dari apa yang terjadi sekarang ini. Oke. Ya, kalau gitu kita jeda terlebih dahulu lah ya. Usai jeda kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.